Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya atas nama Nova Marlin dan rekan saya Dian Purnamasari. Kami dari Stikes Mandala Waluya Kendari, program studi S1 Farmasi. Di video kali ini kami akan mencoba untuk memaparkan materi kami mengenai mata kuliah farmakoterapi, di mana submaterinya yaitu diagnosis dan penata laksanaan osteoartritis. Perlu kita ketahui secara umum definisi osteoartritis atau biasa disingkat dengan OHA, merupakan bentuk artritis yang paling sering ditemukan di masyarakat, bersifat kronis namun berdampak buruk dalam kesehatan masyarakat. Adapun patofisiologi, osteoartritis adalah perubahan degeneratif yang terjadi pada sendi yang menyebabkan kerusakan pada kartilago sendi dan pembentukan tulang baru pada permukaan sendi. Namun harus dipahami bahwa pada osteoartritis atau biasa disingkat dengan OHA merupakan penyakit dengan progresivitas yang lambat, namun etiologi yang tidak diketahui. Namun terdapat juga beberapa faktor risiko osteoartritis atau OHA, yaitu faktor risikonya yang pertama obesitas, kelemahan otot, aktivitas fisik yang berlebihan, atau bahkan aktivitas fisik yang kekurangan, yang terus ada trauma sebelumnya, dan ada penurunan fungsi proprioceptif atau faktor keturunan penderita osteoartritis dan faktor mekanik. Nah, di bagian ini ada klasifikasi osteoartritis berdasarkan etiologi, yaitu idiopatik, primer, dan sekunder. Nah, klasifikasi osteoartritis juga bisa dilihat berdasarkan lokasi sendi yang terkena, seperti pada osteoartritis pada tangan, pada lutut, pada kaki, pada vertebra, bahkan pada sendi-sendi yang lainnya. Nah, adapun langkah-langkah diagnosis, penegakan diagnosis osteoartritis berdasarkan gejala klinis. Perlu kita ketahui gejala-gejala utama pada penyakit osteoartritis ini. Yang pertama itu nyeri sendi, nyeri pada sendi kita. Yang kedua itu kekakuan pada sendi kita. Dan ketiga itu pergerakan sendi yang berkurang. Sendi kita pergerakannya yang berkurang. Nah, adapun tanda utama yaitu pembengkakan pada sendi. Pembengkakan pada sendi kita, baik pada sendi tangan, kaki, bahkan sendi-sendi lainnya. Nah, yang dua itu ada kreativitas, dan yang ketiga ada nyeri pada pembatasan sendi. Nah, nyeri pada pembatasan sendi kita. Namun yang berikutnya itu ada instabilitas, dan yang terakhir berkurangnya luas gerak sendi. Jadi berkurangnya luas gerak sendi kita, tidak berfungsi secara normal. Terus ada penata laksanaan osteoartritis. Nah, dari penata laksanaan osteoartritis memiliki tujuan. Yang pertama itu mengurangi atau mengendalikan nyeri. Dan yang kedua itu mengoptimalkan fungsi gerak sendi. Dan yang ketiga mengurangi keterbatasan aktivitas fisik sehari-hari, ketergantungan kepada orang lain, dan meningkatkan kualitas hidup kita. Yang keempat itu menghambat progresivitas penyakit, dan yang kelima mencegah terjadinya komplikasi. Namun pada seseorang yang mungkin dicurigai mengenai penyakit osteoartritis atau biasa disingkat dengan OA, bisa direkomendasikan melakukan pemeriksaan seperti pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan atau pendekatan diri untuk menyingkirkan diagnosis penyakit lain, atau pemeriksaan penunjang, atau perhatian khusus terhadap gejala klinis dan faktor yang mempengaruhi pilihan terhadap penata laksanaan osteoartritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Purnamasari, NIM F 2019 011 84.
Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, Nova Marlin. Oke, pertama-tama di sini tuh ada tahap pertama terapi non farmakologi. Bagian-bagiannya itu diantaranya ada edukasi pasien, ada program penata laksanaan mandiri. Nah, di sini tuh terdapat juga modifikasi gaya hidup. Nah, di mana bila berat badan berlebihan, maka akan dilakukan program penurunan berat badan minimal penurunan 5% dari berat badan tersebut. Nah, berikutnya juga ada program latihan aerobik. Nah, di sini juga terdapat terapi fisik, di mana terapi fisik ini meliputi latihan perbaikan likup, gerak sendi, dan penguatan otot-otot gerak sendi, serta alat bantu gerak sendi. Nah, tidak hanya itu, di sini juga terdapat terapi okupasi, di mana terapi okupasi itu meliputi proteksi sendi. Nah, di sini juga ada konservasi energi menggunakan split dan alat bantu gerak sendi untuk aktivitas fisik sehari-hari. Nah, tahap kedua dari terapi farmakologi itu di sini lebih efektif bila dikombinasikan dengan terapi non farmakologi yang sebelumnya tadi. Nah, di sini tuh dia ada pendekatan terapi awal untuk OA dengan gejala nyeri ringan hingga sedang. Nah, di sini dia dapat diberikan salah satu obat bila tidak terdapat kontraindikasi pemberian obat tersebut. Nah, di sini tuh salah satu obatnya itu acetaminophen. Terus obat lainnya itu obat anti-inflamasi non-steroid atau OAINC. Yang kedua itu ada untuk OA dengan gejala nyeri ringan. Dia ini memiliki resiko pada sistem pencernaan. Nah, dia juga dapat diberikan dengan salah satu obat seperti tadi. Contohnya, yang pertama ada acetaminophen, yang kedua ada obat anti-inflamasi non-steroid atau OAINC topikal. Nah, yang ketiga dia ada obat anti-inflamasi non-steroid atau OAINC non-selektif dengan pemberian obat pelindung gangster. Nah, yang ketiga itu untuk nyeri sedang hingga berat. Nah, di sini disertai dengan pembengkakan sendi, aspirasi, dan tindakan injeksi. Tindakan injeksi glukokortikoid intraartikular, misalnya dia obatnya triamcinolone hexatonid 40 mg untuk penanganan nyeri jangka pendek. Di sini dia dapat diminum 1-3 minggu. Nah, di sini juga ada pendekatan terapi alternatif bila dengan terapi awal tidak memberikan respon kuat. Nah, yang pertama itu ada untuk penderita dengan keluhan nyeri sedang hingga berat, dan dia memiliki kontraindikasi pemberian COX-2 inhibitor spesifik, dan OAINC dapat diberikan tramadol 200 hingga 300 mg dalam dosis terbagi. Nah, dia di sini
manfaatnya itu dalam pengendalian nyeri mual dengan gejala klinis sedang hingga berat. Nah, dia di sini juga dibatasi dengan adanya efek samping, di mana efek samping itu harus diwaspadai. Nah, itu efek sampingnya itu dapat meliputi seperti mual, konstipasi, pusing atau dizziness, dan somnolen serta muntah-muntah. Nah, yang kedua tadi itu ada terapi intraartikular, seperti dia di sini pemberian hyaluronan atau kortikosteroid jangka pendek. Dia di sini 1 sampai 3 minggu pada awal lutut. Nah, di sini itu dia kombinasinya meta-analisis membuktikan manfaat dari kombinasi paracetamol kodein. Dia meningkatkan kadar efektivitas analgesik hingga 5%. Nah, dia ini dapat dibandingkan dengan paracetamol saja. Nah, itu efek sampingnya guys lebih sering terjadi. Nah, di sini juga terdapat indikasi intraartikular atau intralesi, di mana itu yang pertama ada kortikosteroid dan yang kedua ada viskosuplemen hyaluronan. Nah, di sini juga ada tahapan terakhir, yaitu tahap ketiga dari indikasi untuk tindakan lebih. Yang pertama, dia adanya kecurigaan atau terdapat bukti adanya artritis inflamasi. Nah, yang kedua tadi itu adanya kecurigaan atau terdapat bukti artritis infeksi dari efek samping obat anti inflamasi tadi. Nah, di sini yang pertama itu ada gastroenteropati atau dispepsia, ulcerasi, perdarahan dan kematian. Di sini itu juga terdapat faktor risiko yang dapat meningkat, di mana itu faktornya itu riwayat ulkus sebelumnya, terus perdarahan gastrointestinal, dispepsia, intoleransi terhadap oligarki sebelumnya. Nah, di sini juga terdapat antikoagulasi, komorbiditas pemakaian lebih dari satu jenis OIC. Terdapat juga orang yang sering merokok dan peminum alkohol yang aktif. Nah, yang kedua ada kardiovaskular dan ginjal. Di sini juga dia dapat berupa hipertensi, gagal jantung kongestif, gagal ginjal, serta hiperkalemia. Nah, di sini juga dia memiliki faktor risiko kayak sebelumnya tadi, di mana dia faktor risikonya yang meningkatkan kemungkinan terjadinya gangguan ginjal. Oke, mungkin cukup sekian dari materi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah.